Seperti namanya, pertempuran Moskow merupakan pertempuran antara Jerman dan Uni Soviet dalam memperebutkan kota Moskow. Pertempuran ini dimulai pada 2 Oktober 1941. Di awal pertempuran, Jerman berhasil mendekati Moskow. Dan film ini mengambil cerita berdasarkan kisah nyata kru personel tank T-34 Uni Soviet yang menghadang laju puluhan tank Jerman yang hendak memasuki kota Moskow. Seperti apa kisahnya, dan inilah film T-34. Film berawal pada tahun 1941 di perbatasan kota Moskow. Diperlihatkan kedua tentara Uni Soviet menaiki truk dan berhenti di persimpangan antara kota Moskow dan Berlin, Jerman. Satu tentara bernama Nikolai turun dari truknya dan berusaha memperlambat serangan pasukan Jerman ke Moskow dengan cara merobohkan tiang papan petunjuk arah. Teman Nikolai terlihat sangat panik dan menyuruh Nikolai untuk segera menaiki truk lagi. Dan benar saja, tiba-tiba muncul tank Jerman berjenis Panzer IV dari balik bukit. Nikolai pun segera melarikan diri. Dengan keahliannya mengemudi, akhirnya mereka berdua bisa lolos menghindari tembakan-tembakan tank Jerman itu. Lalu Nikolai tiba di markas tank Uni Soviet. Tujuannya ke situ adalah untuk menggantikan komandan tank T-34 yang telah tewas di pertempuran. Dan 3 orang kru akan membantu Nikolai mengoperasikan tank T-34 itu. Tanpa berlama-lama, Nikolai langsung memberikan semangat kepada ketiga anak buahnya, karena pasukan Nazi Jerman sedang menuju Moskow. Adegan beralih ke pihak Jerman. Seorang komandan tank bernama Klaus Jäger sedang memimpin konvoi pasukan tank Panzer menuju Moskow. Sementara itu, Nikolai dengan tank T-34 dan beberapa prajurit Uni Soviet sudah siap menyergap rombongan konvoi tank Panzer IV Jerman di sebuah desa perbatasan Moskow. Mereka berhasil mengecoh dan berhasil menghancurkan 2 tank Panzer IV sekaligus dengan amunisi armor piercing yang bisa menembus turret baja tank Panzer IV Jerman. Lalu Jäger menyadari keberadaan tank Nikolai di tumpukan jerami dan segera mengerahkan pasukannya untuk mengepung tank T-34 itu. Kemudian Nikolai berhasil lagi menghancurkan 1 tank Panzer IV Jerman dan menyembunyikan tank T-34 di dalam sebuah gudang. Jäger yang melihatnya lalu menyuruh pasukan infanteri untuk melemparkan granat asap ke dalam gudang itu. Setelah T-34 Nikolai keluar dari persembunyiannya, mereka langsung ditembak tank Panzer IV. Namun peluru tank Panzer Jerman gak bisa menembus lapisan baja turret T-34. Lalu tank Jäger memuntahkan peluru armor piercingnya dan berhasil menembus bagian sisi turret T-34 yang menewaskan 2 kru T-34 terkena serpihan baja. Ketika salah satu tank Panzer IV sedang membidik tank Nikolai, seorang prajurit Uni Soviet berhasil mengagalkannya dengan melemparkan granat tepat mengenai meriam Panzer IV tersebut. Di pertempuran itu hanya menyisakan 1 tank Panzer milik Jäger dan T-34 Nikolai, dan duel maut pun terjadi di antara keduanya. Tank Nikolai tiba-tiba berhenti dan bersiap membidik ke arah keluarnya tank Jäger. Namun Jäger yang sudah membaca taktik Nikolai merubah arah tanknya dan berhasil menembak T-34 dari samping, yang menyebabkan T-34 terbakar. Lalu Nikolai keluar dari tank menyelamatkan anak buahnya. Namun sayangnya Nikolai terkena tembakan Jäger. Kemudian keduanya digiring ke kamp tahanan Nazi. Singkat cerita, 3 tahun kemudian di tahun 1944, Jäger yang sudah berpangkat tinggi mendapat tugas dari petinggi Nazi Heinrich Himmler untuk merekrut awak tank Soviet yang dari kamp tawanan, yang akan dijadikan lawan latihan generasi terbaru tank Panzer Jerman, yaitu Panzer V, atau disebut juga dengan tank Panther. Lalu Jäger pergi menuju kamp tawanan yang terdapat kru tank Soviet.
целью избежать заслуженного возмездия, пленный офицер иногда Sesampainya di sana, alangkah bahagianya Jagger menemukan data Nikolai di camp tawanan itu. квалифицированный русский переводчик. Кто-то из имени и звания. 7 раз бежал. Kemudian Jagger mendatangi Nikolai di penjara dan menawarkan Nikolai bekerja sama. Jelas saja Nikolai pasti menolak walaupun dia diancam akan dihabisi. Wenn du stirbst, du stellst deine russische Panzerbesatzung zusammen. Namun Jagger malah mengarahkan senjatanya ke seorang penerjemah bernama Anya. Jika Nikolai tetap menolak, Anya akan dihabisi sekarang juga. Mau gak mau, akhirnya Nikolai setuju bekerja sama dengan Jagger. Lalu Nikolai diizinkan untuk memilih 3 tahanan untuk membantunya mengendalikan tank. 18. Salah satunya adalah anak buahnya yang masih hidup. Lalu mereka berempat diperintahkan untuk memperbaiki tank T-34 yang sudah rusak. Только с фронта. А что далее? А дальше? Yang di dalamnya terdapat mayat kru T-34 yang sudah membusuk. Di situ juga Nikolai mendapat sisa peluru meriam tank yang masih bisa digunakan. Lalu mereka mengeluarkan mayat-mayat itu dan menguburkannya sambil mengamati wilayah di mana pasukan tank Jerman melatih pasukannya. Kemudian Jagger memanggil Nikolai ke dalam markasnya Wie geht es mit dem Panzer voran? dan memberitahu jika di latihan nanti Nikolai hanya disuruh untuk bertahan dengan tank T-34 tanpa peluru dari serangan-serangan tank Panzer Jerman. Nikolai pun sangat kesal mendengarnya bahwa itu sama saja akan menjadikan dirinya sebagai tumbal. Да ты же не заметил. Beberapa hari kemudian tank T-34 selesai diperbaiki. Setelah itu, Anya menghampiri Nikolai dan menawarkan peta jalan untuk melarikan diri bersamanya dari wilayah markas tersebut dengan tank T-34-nya. Singkat cerita, hari latihan pun telah tiba. Сегодня вам предстоят боевые испытания. Sebelumnya Nikolai ngasih tahu kepada 3 rekannya bahwa ini adalah pertempuran sesungguhnya, bukan sebuah latihan. Lalu para kru T-34 mulai menyiapkan peluru yang disembunyikannya. Di waktu bersamaan, Anya menyusup ke ruangan Jagger mencari peta. Hampir saja Anya diketahui anak buah Jagger yang masuk ke ruangan. Hebatnya lagi, Anya berpura-pura tidur di ranjang Jagger menyamar sebagai wanita penghibur Jagger. Pada akhirnya, Anya bisa keluar dari tempat itu dengan menunjukkan kartu keanggotaan Nazi. Di lokasi latihan, para kru tank 34 membakar rumput semak untuk menciptakan asap. Jagger percaya kalau itu adalah taktik yang diberikan Nikolai dan masih merasa tenang karena T-34 nggak dilengkapi dengan amunisi. Dari dalam kepulan asap, Nikolai mulai membidikan meriam tanknya ke arah salah satu tank Panther. Lalu tembakan itu berhasil mengenai bagian mesinnya. Dan betapa terkejutnya Jagger dan para petinggi Nazi lainnya yang menyaksikan kejadian itu dari menara pantau, karena mereka pikir T-34 nggak dilengkapi dengan amunisi. Lalu kemudian Nikolai menembakkan peluru kedua ke arah menara pantau yang terdapat Jagger di dalamnya. Sang pengemudi terus melaju ke arah jalan keluar. Dengan segala upaya, pasukan Nazi menghalau laju cepat tank T-34 itu. Namun pada akhirnya T-34 Nikolai berhasil menerobos dan mendobrak gerbang utama. Setelah itu Nikolai menjemput Anya dengan T-34 di sebuah tempat yang sudah ditentukan dan akan membawanya ke Ceko, ke sebuah wilayah kekuasaan Uni Soviet. Di perjalanan mereka berhenti dan meminta konsumsi dan bahan bakar kepada warga setempat di kota yang mereka lewati.
Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan dan dihalau oleh pasukan Neji bersenjatakan anti-tank. Lalu Nikolai memutuskan menghindar dengan masuk ke dalam hutan. Di sisi lain, Jaeger berencana mengirim pasukan ke wilayah perbatasan Ceko untuk menangkap Nikolai. Поймаете беглецов? Kann ich nichts mehr für Sie tun? Я не... Malam harinya, Nikolai berencanakan perjalanan dengan cara berpencar dan menenggelamkan tank ke dalam danau. Namun temannya menolak saran Nikolai dan berkata, kalau kita adalah kru tank T-34, jadi apapun yang terjadi, kita harus tetap bersama berjuang. Ой, мать, тебе у церкви выступать. А ты с моей... Ketika semua kru beristirahat, Nikolai mendengar suara tank Panther mendekat. Lalu semuanya pun dibangunkan. Dan mereka segera bersiap masuk ke dalam tank untuk bertempur. Kecuali Anya yang disuruh berlari menjauhi lokasi dan menunggu di sebuah tempat yang sudah ditentukan. Kemudian T-34 melaju ke sebuah desa. Di sana Jaeger sudah menunggu dan bersiap menembak. Будьте бдительны. Lalu Vasiliov berusaha melarikan diri dengan T-34. Celakanya, tanpa mereka sadari, tank mereka malah menabrak tank Panther Jerman dari belakang. Sontak membuat Nikolai memutar turret T-34-nya dan langsung menembakkan meriamnya tepat mengenai celah turret tank Panther tersebut. Kemudian datang lagi tank Panther yang dikendalikan Jaeger. Tiba-tiba datang tank Panther yang dibajak salah satu rekan Nikolai dan langsung menembak tank si Jaeger, namun berhasil ditangkis. Lalu Nikolai dan Jaeger keluar dari lubang turret tank mereka masing-masing. Di situ Jaeger menantang Nikolai untuk berduel. Sebelum dimulai, Nikolai meminta waktu untuk menjemput salah satu krunya dulu. Pagi harinya, tank T-34 Soviet dan tank Panther Jerman sudah berada di atas jembatan lokasi di mana kedua tank itu akan berduel. Dan dimulailah pertempuran. T-34 yang mempunyai satu amunisi terlebih dahulu menghindari serangan-serangan tank Panther. Ketika ada kesempatan bagus, Nikolai mulai membidik bagian vital tank Panther lalu melepaskan tembakannya tepat mengenai celah bagian pengemudi tank Panther itu. Lalu Vasiliov menabrakkan T-34 ke Panther dan mendorongnya ke sisi jembatan. Nikolai keluar dari tank dan melihat Jaeger meminta untuk ditembak. Namun, Nikolai mengasihaninya. Kemudian Jaeger menjulurkan tangannya dan berjabat dengan Nikolai sebagai tanda penghargaan. Setelah itu, Jaeger malah melepaskan tangannya dan memilih untuk jatuh bersama tank Panther ke bawah jembatan. Di akhir film diperlihatkan Anya yang menunggu Nikolai di sebuah padang rumput. Lalu film pun